Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi saya bertemu dengan namanya ketua umum ya, Ketua saja. Ya, ketua apa? Daerah. Ketua daerah. Daerah, Ketua DPD. ya, Partai Gelora ini. Jadi yang pertama sejarah intelektual dulu, pendidikan, sejarah pekerjaan dan sejarah barangkali kehidupan yang lain. Sejarah berpartai ya ada. Monggo Mas, monggo. Siap. Nama lengkapnya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah diperkenankan ini bisa silaturahim. Ya, termasuk ini promosi Partai Gelora juga. Jadi kita ini KHPS TV namanya membangun kedekatan terhadap semua partai. Oh gitu ya. Iya, ini bagus lah. Ya. Prinsip kita juga kan adalah kolaborasi ya. Ya. Kolaborasi. Ya, sebelumnya saya Roma Sanjaya. Ya. Saya Roma Sanjaya 2019 ya, ditunjuk dan menerima SK itu dari DPW, DPW tingkat provinsi untuk bisa menggawangi Partai Gelora di Kota Cirebon. Gitu ya. Jadi memang 2019 itu adalah sebagai tolak balik ya bagi saya karena sebelumnya saya pernah di partai politik. Ya. Sebelumnya saya pernah di partai politik di PKS. Ya, memang sejak lama ya. Sejak Umur lama. berapa tahun itu? Itu saya dibina PKS sebenarnya dari SMP. Luar biasa. Kalau PKS itu kan memang segmentasinya adalah para pelajar, mahasiswa gitu kan gitu ya. Kaum akademisi lah kira-kira begitu ya. Jangka panjang juga dibina kan ya. Nah, saya adalah salah satu waktu itu pelajar yang dibina oleh ustadz-ustadz di PKS. Kira-kira siapa di antaranya? Waktu itu di Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu ya. Ya. Dan akhirnya ketika SMP itu saya masuk lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu banyak dibina ataupun orang-orang yang memang membina pelajar-pelajar untuk bisa jadi aktivis masjid lah kira-kira begitu. Iya. Aktivis LDK masjid. ya. LDK, kampus ya. DKM lah kira-kira begitu. Nah, kalau S1-nya di mana, Mas? kalau S1 saya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, ST Alislah Cirebon. Oh, yang Pak Ahmad Holik itu? Pak Ahmad Holik. Oh, memang alumni sana ya? Alumni sana. Iya. Iya. Jadi memang saya masuk ke Cirebon itu 2008. 2008 kemudian langsung kuliah di ST Alislah. Oh, jadi kenapa memang, pilihannya di sana tuh, di Bogor City ya? Jadi memang masih merintis kalau ya tahun itu. segitu ya? Jadi memang waktu itu ST Alislah itu kampus ST Alislah buka kampus di kota, Pak. Sebetulnya Ya, di mana? Di Kesambi, di depan CIC. Oh, gitu. Nah, saya adalah mahasiswa angkatan pertama di kota itu. Di iya. Kota itu. Saya pernah lihat itu. Jadi memang sebelumnya itu memang milik tunggal Pak Ahmad Holik atau iya, sekarang memang ketuanya Pak Ahmad Holik. Jadi pemiliknya siapa itu? Pemiliknya Yayasan Alislah. Jadi Yayasan Alislah itu memang keluarga besar lah. Ya, bukan Pak Ahmad Holik lah. Oh. Jadi bukan milik pemilik tunggal, tapi memang pemilik keluarga. Keluarga semua ya. Keluarga. Jadi memang ya ada yang bilang memang menurut cerita itu dari Alislah, Al Hikmah dan di Sindang Jawa itu Mambal Ulum itu kakak beradik yang mendirikan. Oh, gitu. Jadi memang kalau Mambal Ulum siapa tuh? Kiai Hudori. Oh, Kiai Hudori. Siapanya yang sekarang ketua Basnas tuh? Oh, Pak Budiman. Apa itu dia? Sebagai apa dia? Beliau itu sebagai pembina yayasan. Oh, pembina. Yayasan Mambal Ulum. Pernah di PAN ya itu? Ya. Nah, jadi saya 2008 itu masuk ke Cirebon, kemudian berapa bulan kemudian kuliah di ST Alislah. Jadi memang banyak mengambil peran sebagai mahasiswa ketika 2008. Ngalamin diajar sama itu nggak? On Kona'ah. On Kona'ah. Pernah diajar? Iya, Pak Adang Jumhur, Pak Ahmad Holik, beliau orang-orang tua saya lah. Ya. Saya anggap sebagai orang tua karena memang ngebina saya semenjak saya di Cirebon gitu. Ya. Nah, akhirnya ya karena memang kehidupan mahasiswa ya. Jadi karena saya dibina dari SMP, SMA itu ya. Untuk aktif, jadi ketika mahasiswa juga nggak jauh-jauh dari keaktifan itulah gitu ya. Tapi masuk ini PMI, HMI Nah, kira-kira gitu. Saya pernah masuk PMI waktu itu, cuma
sampai apa namanya? HMI enggak? HMI pernah. Oh pernah juga. Pernah ikut apa? Basic training. LK1. LK1 di mana itu? Di IAIN. IAIN. 2008. Oh jadi dua-duanya pernah masuk ya? Jadi PMI waktu itu Mapaba ya. Mapaba ikut. Cuma saya berlabuhnya ketika itu di KAMI. KAMI, oh iya. Jadi KAMI itu yang berlanjut itu saya di KAMI. Iya. Jadi kalau di HMI cuma LK1. LK1 lulus tuh, sampai lulus. Iya, sampai lulus. Kemudian di apa namanya di PMI juga pernah Mapaba. Tapi kalau Mapaba nggak nyampe lulus tuh. Jadi memang kehidupan aktivis kampusnya. Ya, aktivis berat lah gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Ya, kalau boleh tahu kenapa pindah ini dari PKS ke Gelora? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang memang menjadi prinsip bagi saya, ya karena ini ditanamkan orang tua ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang mungkin saya menganggap perbedaan prinsip itu yang mulai apa namanya terjadi bagi saya gitu ya. Ya cerita secara nasional kan mungkin saya rasa itu sudah banyak diketahui oleh publik lah ya. Itu juga mungkin bisa open source lah di YouTube dan sebagainya lah kira-kira begitu. Dan ternyata itu yang saya sangat sayangkan itu sekelas mantan presidennya ya. Ya sama sih Pak Amin, Gus Dur juga ya. Kira-kira gitu. Pendiri itu. Iya. Ada keluar. Cuma yang saya itu sebagian apa ya. Cuma yang menjadi landasan saya kenapa saya bergabung di Gelora itu adalah kesamaan misi dan kesamaan visi. Karena saya dibangun dari ya itu tadi ya dari aktivis gitu ya. Saya nggak bisa apa namanya membohongi gitu ya. Prinsip hati saya gitu ya. Prinsip hidup saya bahwa memang segala sesuatu yang memang berlawan dengan prinsip kan harus ditinggalkan ya. Gitu. Nah, yaitu yang kemudian yang kedua adalah memang tadi ya persamaan visi misi, persamaan tujuan di Gelora. Ini kalau garis politiknya gimana nih? Gelora itu nasionalis atau Islam atau di antara duanya atau gimana? Ya, kita itu sebenarnya partai nasionalis yang punya jati diri Islam. Oh, tetap ya. Gitu. Jadi yang namanya jati diri itu nggak bisa. Ya kita seperti pakai baju lah Pak gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kan kita bajunya adalah baju. Kalau yang masuk itu aktivis Islam, sebagian besar atau memang? Kalau di kota? Iya. Kalau secara nasional. Kalau di kota itu memang kebanyakan adalah sebagian ya 40% lah kira-kira masih adalah orang-orang yang memang aktivis ya. Ada mereka pernah di remaja masjid gitu ya, kemudian menjadi aktivis Islam dan lain sebagainya lah kira-kira begitu. Nah 60%-nya adalah warga biasa. Gitu ya. Warga biasa yang belum pernah berpolitik. Yang belum pernah berpolitik. Jadi 40% kira-kira pernah. Nah itu yang 60% apa motivasinya dia? Motivasinya dia ya itu pertama adalah mereka mungkin pengen merubah nasib. Ya merubah nasib dalam artian jangan sampai saya ini setiap 5 tahun sekali hanya dipakai suaranya aja kan kira-kira begitu. Jadi tadinya penonton sekarang pelaku ya. Nah, pelaku. Dan juga ada beberapa dulu juga yang pernah jadi tim ses para caleg kan gitu ya. Baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi kan kira-kira begitu ya. Dan lain sebagainya lah. Juga ada juga beberapa yang memang ya kita karena memang ketuanya sendiri muda ya. Jadi segmentasi kita di kota itu ya rata-rata adalah anak muda. Yang muda ya. Yang menjadi pengurus. Cuma kalau tadi disampaikan jati diri Islam itu kan kalau yang saya pelajari dari data yang ada. Jadi pemilih partai yang berbasis Islam atau partai Islam itu pindah-pindah aja Mas. Seperti saya sampaikan itu di Kabupaten Cirebon itu 1999 ya. Itu PKS tidak punya kursi. Nah, pemilu berikutnya dapat 6 kursi itu. Tapi P3 kekurangan, PAN kekurangan gitu ya. PKB kekurangan. Itu partai berbasis Islam. Nah, ini yang saya tanyakan kira-kira yang tertarik dari ke Partai Gelora tuh dari mana tuh? Dari PAN, dari PKB, dari P3 atau yang lainnya gitu. Kalau basisnya partai itu, basisnya partai Pak ya. Kalau basisnya partai atau backgroundnya dulu pernah di partai itu, ya memang rata-rata adalah tengah ke kanan. Istilahnya yang masuk ke Gelora itu. Ya kalau kita masih pakai istilah itu ya. Kan ada kanan, tengah, kiri lah kira-kira begitu ya. Kalau masih pakai istilah itu. Walaupun di Gelora kita udah nggak pakai istilah itu gitu ya. Jadi kalau kita masih pakai istilah itu ya ada basis yang ikut di Gelora itu adalah partai-partai yang tengah tapi agak kanan dikit. Jadi tapi kanannya nggak kanan jauh kira-kira begitu gitu ya. Nah, jadi tengah basis yang partai yang tengah tapi kan. Nah,
Walaupun juga ada basis kita di pengurus Gelora di Kota Cirebon itu ada juga yang pernah di kiri kan gitu ya. Jadi di situ bertarungnya semua. Ya, jadi kita memang di situ heterogen lah ya. Jadi heterogen maksudnya kita campur lah gitu di situ ya. Ada yang pernah jadi pengurus Nasdem, ada yang pernah jadi pengurus Demokrat, ada yang pernah jadi pengurus PDIP, ada yang pernah jadi tim sesbat caleg PDIP dan seterusnya. Ada persentasenya enggak? Persentasenya dari ini sekian, belum punya data. Ya kalau persentase sih tadi saya bilang 40% itu mereka adalah dari ini yang partai PDIP. Oh, partai PDIP. Partai ini. Ya kalau persentase sih ya kalau PDIP itu ya kira-kira sekitar 20%-an lah. Kalau gitu ya? tengah ke kiri itu 20%-an lah. Oh, gitu ya. 20%-an. Jadi kalau tengah ke kanan gitu ya, ya itu kira-kira ya 60-70% lah. Soalnya yang 10%-nya random lah. Pelajari itu misalnya data dari kursi DKI Jaya provinsi ya. Iya. Itu ya pemilih itu tetap saja nasionalis Islam gitu. Iya. Jadi artinya ketika dia berkurang PSI dapat 8 itu ya dari partai-partai nasionalis. Iya. Bukan dari partai yang berbasis Islam. Jadi kalau kita kan memang punya prinsip kolaborasi, Pak. Ya, jadi kolaborasi itu kan, jadi ada salah satu juga yang menjadi motivasi mungkin ya Pak ya, di beberapa pengurus Gelora termasuk saya, itu kan kalau di Gelora itu kita punya bahwa ketika sudah jadi anggota dewan, mereka itu bukan milik partai gitu. Milik rakyat. Mereka itu milik rakyat. Ya. Jadi jangan sampai ketika sudah jadi anggota dewan itu partai punya andil ataupun punya ibaratnya mencampuri lah gitu ya kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh anggota dewan tersebut gitu ya, karena mereka sudah milik rakyat ya. Jadi ya sudah saja gitu loh. Apakah itu bisa dilakukan? Soalnya yang terjadi sekarang itu kan karena partai butuh uang gitu, maka yang punya kursi itu katanya diancam terus kalau tidak mau mengikuti perintah ya disuruh PAW gitu ya, mengundurkan diri. Jadi kan memang itu yang pertama dilakukan oleh Bang Fahri ya, karena beliau juga kan senior kita ya, senior saya gitu ya di organisasi gitu ya. Jadi Bang Fahri itu kan memang dari dulu mengecam bahwa partai itu terlalu masuk ke dalam urusan pejabat publik. Ya, salah satunya adalah anggota dewan kan kira-kira ya. Jadi ketika tugasnya anggota dewan itu kan bersuara Pak, ya kan, bersuara gitu kan ya. Ketika mereka suaranya kencang gitu kan ya, kemudian ada partai politik yang merasa terganggu gitu kan ya, stabilitasnya lah kira-kira begitu ya, atau posisinya kan kira-kira begitu. Ya akhirnya nanti anggota dewannya sentil-sentil nih, lu jangan kenceng-kenceng dah gitu ya. Gue lagi ada kompromi nih gitu ya, atau lagi ada obrolan penting nih sama eksekutif atau lain sebagainya. Saya potong ya, kalau targetnya berapa kursi? Targetnya kalau di kota itu kita 1 dapil 1 kursi Pak. Itu kekuatan apa yang membangun optimisme dapat kursi? Berarti berapa dapil tuh? Minimal 4 kursi gitu ya berarti ya? Minimal 3 kursi Pak. 3 dapil ya? Ya, kalau sementara saat ini 3 dapil. Walaupun ada proyeksi ya yang nanti akan dipecah menjadi 4 dapil. Oh, jadi 3 dapil itu ada kecamatan yang digabung berarti ya? Kan 5 kecamatan nih. Iya, 3 kecamatan. Dapilnya 3. Jadi kecamatannya kan ada 5 ya. Kecamatannya ada 5. Jadi satu dapil itu 2 kecamatan. Nah, kecuali Harjamukti. Mandiri ya, karena jumlah penduduknya besar. Jadi Harjamukti itu karena jumlah DPT-nya banyak, jumlah penduduknya juga banyak, maka menjadi 1 dapil. Ini kekuatan Partai Gelora itu sehingga optimis dapat kursi minimal 3 kursi itu apa saja itu? Andalannya gitu. Oh, andalannya. Kan partai baru tuh. Iya. Kita andalannya ada di struktur, Pak. Struktur ya. Ya, kita ada di struktur dan jaringan. Dan yang menjadi optimis bagi saya adalah bahwa ternyata Partai Gelora walaupun partai baru ya, itu adalah salah satu partai baru di Kota Cirebon yang kenaikannya cukup signifikan. Cukup signifikan. Kalau dibandingkan partai baru Pak ya. Kalau dibandingkan partai-partai besar ya
ya jangan bicara itulah. Karena kita partai baru, maka disandingkannya dengan partai baru. Ya, ya. Jadi kalau sesama partai baru kita adalah pertumbuhan anggota, pertumbuhan pengurus cukup signifikan di kota Cirebon sendiri, Pak ya. Ya, ya. Di kota Cirebon sendiri. Yaitu tadi saya pernah berbicara, saya pun berbicara di beberapa media pun saya selalu berbicara bahwa alhamdulillah dari 2019 ketika Partai Gelora hadir di kota Cirebon, itu animo masyarakat gitu ya untuk jadi pengurus, jadi anggota itu cukup besar. Oh gitu ya. Itu cukup besar. Ya alhamdulillah kita pengurus lengkap. Pengurus lengkap. Kalau di semua pertambahan kecamatan. anggota itu sehari berapa? Bisa ada datanya nggak? Range-nya itu pertambahan anggota per hari itu di angka 15 sampai 25. Oh gitu ya. Walaupun tidak terlalu pesat ya Pak ya. Tapi itu rutin. Oh gitu ya. Ya, range-nya itu antara 15 sampai 25 lah. Ya. Kira-kira kadang 17, kadang 20 kira-kira begitu. Itu setiap hari pasti aja karena kita ada namanya bidang rekrutmen, Pak. Bidang rekrutmen. Nah, bidang rekrutmen itu selalu melaporkan ada pertambahan keanggotaan gitu di Gelora. Di antara anggota Gelora itu ada yang sudah pernah anggota dewan? Belum ya? Pengurusnya apa anggotanya, Pak? Ya, pengurus atau anggota sebelumnya sudah belum, terpilih, Pak. belum ya? Belum ada. Berarti orang baru ya? Pengurusnya pun belum ada. Ya mungkin karena memang pertama partai baru, Pak. Ya. Terus kedua juga memang belum terlihat lah ya. Kalau ini kekuatan logistiknya gimana? Kita kan nggak lepas ya dari katanya ini Gus Dur tuh. Aduh, katanya kalau tanpa itu ya sekarang sulit bisa berkembang. Kalau dananya kurang kuat gitu ya. Jadi memang kita saat ini masih swadaya, Pak. Masih swadaya dari beberapa pengurus. Pengurus. Bahkan kita punya sekretariat pun itu 1 tahun lebih setelah kita hadir di Kota Cirebon. Ya. Jadi kira-kira kita punya sekretariat itu di tahun 2021 gitu lah. Kontrak ya? Ya, kontrak 2021. Nah, jadi memang itu ya hasil swadaya dari teman-teman pengurus saja. Ya. Jadi itu yang menjadi saya nambah optimis, Pak. Saya semakin optimis bahwa memang ternyata ada kejenuhan, Pak. Ada kejenuhan di tingkat grassroots, di tingkat masyarakat itu terhadap ya kita tidak menjudge beberapa partai ya. Tapi ini memang real ada di lapangan, Pak. Ada kejenuhan di beberapa teman-teman ya, khususnya di grassroots itu ya, di tingkat akar rumput itu memang kejenuhan bahwa setiap 5 tahun tidak ada perubahan. Apalagi yang kalangan seumuran sama saya nih, Pak, 40 tahun ke bawah ini. Mereka kan terombang-ambing apalagi di tengah Covid seperti ini, Pak ya. Mau ke gimana ini masa depan dia kan gitu ya. Saya juga saya kan awalnya kenapa gabung partai politik adalah anak-anak muda yang suka marah-marah gitu ya. Anak-anak muda yang suka marah-marah yang nggak ada terhadap keadaan, perubahannya juga kan gitu ya. Saya masa depan saya mau dibawa kemana ini kan negara juga punya andil bertanggung jawab terhadap rakyatnya kan kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya saya coba berkecimpung di partai politik. Ternyata memang ketika saya terjun ke lapangan itu ya dan masuk ke gang-gang itu ternyata memang itu yang saya temukan, Pak, kejenuhan, Pak. Kejenuhan. Oke, pemirsa, terima kasih. Nih, nanti kita sambung lagi ya seri berikutnya. Ini awal saja. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih, Pak. Dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemirsa, subscribe, like, and share. Ya, oke.